Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama berbincang mengenai gangguan perilaku menantang atau conduct disorder. Nah, ini adalah referensi yang bisa kita baca bersama oleh Mohan, Yelanli, dan Ray mengenai conduct disorder. Sebagai pendahuluan bahwa gangguan perilaku menantang ini merupakan salah satu bagian dari suatu spektrum yang luas. Ya, spektrum yang luas itu adalah suatu disruptive behavior disorders atau DBD. Jadi gangguan perilaku yang disruptif. Nah, awalnya conduct disorder ini tidak terjadi sendirinya gitu. Ketika masa adolescent tiba-tiba conduct disorder, tidak seperti itu. Tetapi dari penelitian bahwa masa anak-anak atau ketika seseorang di masa anak-anaknya memiliki gangguan yang disebut oppositional defiant disorder, maka nanti ke depannya saat sudah remaja, dewasa akan berkembang menjadi conduct disorder. Oleh karena itu, ini merupakan suatu sekuensial dari suatu gangguan ya. Nah, karakteristik dari gangguan perilaku menantang adalah satu, sifatnya agresi dan merusak. Apa yang dilakukan itu adalah terhadap hak orang lain. Jadi merusak fasilitas umum, merusak, mengganggu kondisi yang baik gitu. Kemudian dan perilaku-perilaku merusak dan violasi ini terus menerus ya, evolve over time. Ada yang bilang minimal 1 tahun atau dalam 6 bulan ke belakang itu terjadi seperti ini, maka disebut sebagai gangguan kondak. Nah, penyebabnya ada dari faktor biologis, faktor mendidik anak, dan faktor keluarga, ada faktor neurologis terkait dengan noradrenalin, serotoninergic system, dan seterusnya. Kemudian faktor didikan sekolah, bagaimana cara sekolah melakukan pendidikan, faktor protektif, dan faktor komorbid lainnya. Jadi ada penelitian menyebutkan bahwa anak-anak dengan ADHD sepertiganya akan berkembang menjadi gangguan perilaku menantang di masa-masa dewasa atau adolescent adulthood. Nah, oleh karena itu jika kita menyadari ini sejak awal, ketika anak kita atau ada seseorang anak, kita bisa menilai dia dalam gangguan neurodevelopmental atau salah satunya adalah ADHD, maka kita bisa lakukan yang namanya terapi perilaku supaya anak ini ketika dewasa berkembang tidak menjadi gangguan perilaku yang menantang. Nah, gangguan menantang ini lebih sering pada laki-laki daripada perempuan dengan perbandingan 4:1 sampai 12:1. Ya. Kemudian pada masa dewasa ya, kehidupan dewasanya nanti ketika sudah lebih tua ya, maka akan memiliki suatu kepribadian yang antisosial. Ya, jadi ini adalah suatu kepribadian yang sangat merugikan terhadap orang lain dan juga terhadap diri sendiri karena nanti sikapnya bisa seperti psikopat atau sosiopat. Nah, itu pada mulanya pencetusnya ketika dia waktu kecil dulu adalah suatu yang namanya oppositional defiant disorder atau ADHD, dan bila dibiarkan terus-menerus tidak dilakukan terapi, tidak dikenali ini ada gangguan, bahkan dibilang hanya normal padahal itu tidak, maka akan berkembang jadi gangguan kondak, dan pada seterusnya ketika dia sudah berumur 40, 30-an, maka akan menjadi suatu antisocial personality. Oleh karena itu ini suatu seseorang yang mengerti tentang hal ini harus cepat-cepat melakukan yang namanya identifikasi supaya tidak berkembang menjadi yang namanya antisocial personality. Nah, di sini penelitian sudah membuktikan kalau ini konsepnya terjadi awal, artinya kurang dari 10 tahun ya,
maka akan memberikan suatu prognosis yang sangat buruk ya. Daripada kalau gangguan ini terjadi ketika umur lebih dari 10 tahun. Nah, berdasarkan DSM-5, bagaimana kita mendiagnosis seseorang remaja, dewasa, muda memiliki gangguan kondak atau gangguan perilaku menantang? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu area apa yang terjadi disfungsi. Nah, ada 4 ya bagiannya. Yang pertama adalah agresi terhadap people and animal. Ya, jadi mereka ini sering membuli orang, melakukan pengancaman, melakukan perkelahian, bahkan bisa menggunakan senjata tajam, kemudian secara fisik kasar terhadap temannya, terhadap lingkungannya, bahkan terhadap hewan yang dia jumpai. Ini namanya disfungsi dalam bidang agresi ya. Kemudian ada yang destruksi terhadap suatu tempat fasilitas umum ya. Ini seperti kita lihat ya dari suatu sumber berita, ada gambar seperti ini. Kita perhatikan ini adalah pembakaran suatu fasilitas umum yang seyogyanya tidak perlu dilakukan dalam melakukan demonstrasi secara peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa melihat seperti ini, maka kita akan bisa menafsirkan bahwa seseorang yang melakukan ini bisa saja dia adalah orang dengan gangguan kondak. Berarti bisa jadi waktu dia kecil ya itu dia adalah anak dengan ADHD. Itu adalah perilaku destruction, merusak barang-barang umum, fasilitas umum yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Kemudian ada yang area yang terganggu adalah suatu penipuan dan pencurian. Jadi dia suka berbohong, kemudian dia suka mencuri dan seterusnya. Kemudian ada suatu violation yang serius terhadap suatu peraturan, jadi suka melanggar suatu norma atau suatu hukum yang berlaku. Ya misalkan di rumah ya ada suatu peraturan tidak boleh keluar malam, tetapi anaknya suka keluar malam, kemudian tidak taat dengan peraturan-peraturan sekolah dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu area-area yang harus kita perhatikan, ada agresi, destruksi, deceitfulness and theft, dan terakhir ada serious violations of rules. Nah, jadi kalau anak dengan gangguan ADHD ya dan terdiagnosis di umur 8 tahun dan ini sangat severity-nya tinggi dan tidak diterapi atau dibiarkan ya, maka akan berkembang menjadi suatu perilaku yang menantang ya. Dan ini pasti memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan kalau memang masalah-masalah yang ada itu terjadi lebih dari 10 tahun. Atau kurang dari 10 tahun tetapi masalahnya sedikit. Nah, itu disebut sebagai adolescence onset type ya. Jadi less physical aggression dan lebih better prognosis daripada yang lain. Nah, ini yang unspecified ya. Dan kita masuk ke evaluasi diagnostiknya. Jadi yang pertama adalah kita lakukan penilaian terhadap kondisi psikiatrik secara utuh. Jadi kita bisa melakukan anamnesis. Kita anamnesis apakah kita ambil riwayatnya, apakah ketika kecil dulu anak tersebut lasak, agresifnya tinggi, kemudian mudah dialihkan konsentrasinya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus melakukan pada multiple settings. Jadi kita tidak dianjurkan untuk hanya bertanya pada pasiennya, tapi kita juga menanya pendapat gurunya, pendapat teman-teman dekatnya, pendapat orang yang sering berinteraksi dengan dia. Itu artinya kita melakukan multiple setting assessment. Kemudian academic assessment ini juga kepada gurunya, bagaimana kondisi akademik beliau atau pasien tersebut. Dan juga kita melakukan analisis perilaku fungsional. Apakah polanya itu adalah suatu repetitif, berulang-ulang,
dan bagaimana kita bisa memahaminya. Kemudian kita juga melakukan analisis terhadap suatu pola keluarga ya, dinamika keluarganya. Kita harus memahami apakah ada riwayat keluarga yang seperti itu, bagaimana keluarga melakukan pendidikan terhadap anaknya, dan seterusnya. Untuk terapinya berdasarkan bukti, evidence based, ada yang paling harus dilakukan adalah psychosocial treatments ya. Jadi ada juga obat-obatan farmakoterapi, tetapi yang paling harus dilakukan, jadi kalau tidak dilakukan ini ya sia-sia, psychosocial treatments. Yang pertama adalah kita melakukan pelatihan manajemen mendidik anak ya. Kemudian kita juga terapi multisistemik, kemudian terapi mengatur kemarahan, kemudian terapi psikoterapi individu, dan terapi berbasis komunitas. Itu farmakoterapi, jadi kalau anak tersebut dengan depresi maka diberi antidepresan dan seterusnya. Ini untuk differential diagnosis, dan saya sampaikan terima kasih sudah melihat video ini dan semoga bermanfaat.